Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Diranto, NRP 20362010028. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat gorong-gorong. Selamat menonton. Yang pertama kita buat rectangle dengan dimensi 3 meter kali 3 meter. Lalu buat lagi kotak dengan ukuran yang sama. Lalu buat lagi dalam kotaknya dengan jarak dengan sisi luarnya itu 20 cm. Lalu beri kotak untuk membantu nanti, karena pada box culvert ini dalamnya tidak full kotak tetapi ada garisnya seperti ini. Sebentar, ini saya membuat garis bantu dulu. Buatnya ini klik shape terus rectangle. Nah, ketika sudah buat line seperti ini. Hapus bagian pembantunya tadi sehingga bisa dilihat ini tampak box culvertnya pada gorong-gorong. Nah, jika sudah kita kosongkan tengahnya, kita hapus. Lalu pilih line untuk membuat plat injak. Nah, ini saya buat shape aja, ini kotak untuk plat injak dengan panjangnya 100. Ketebalannya mengikuti box cover yaitu 20. Lalu buat pada sisi yang sama. Lalu buat garis untuk membuat urugan sirtu padatnya pada bawah dan sisi gorong-gorong. Tarik garis seperti ini dan jadi, lalu hapus garis bantunya. Selanjutnya kita pilih garis line. Kita buat 2 karena sambungan pada box culvert itu seperti ini. Jadi atas dan bawah itu seperti ada penguncinya. Lalu hapus garis bantu yang sudah kita pakai tadi. Lalu kosongkan bagian atas dan bawahnya sehingga jadi seperti ini. Ini adalah tampak depannya. Lalu pilih line untuk membuat lalu
membuat macam-macam dengan urutannya, nanti akan saya jelaskan. Di sini setelah kalian membuat line, lalu kalian tarik garis line ke kiri dengan panjang 400 untuk membuat agregat. Lalu buat juga pada sisi yang lain. Nah, jika sudah, kalian buat garis bantu tingginya di sini saya memakai 15. Lalu akan saya bagi 3, yaitu 5 per lapisannya. Tarik garis, setiap 5 tarik garis sampai ke ujung. Tarik garis ke ujung, lakukan pada sisi satunya lagi. Lalu hapus garis bantu yang tadi. Lalu kita akan mempush semua bagian yang ada yang sudah kita gambar. Sebentar. Nah, kita push sepanjang 10 meter. Kita push semuanya sepanjang 10 meter. Pastikan semua bagian tidak ada yang terlewat. Tarik semuanya hingga 10 meter. Pastikan tidak ada bagian yang terlewat. Lihat juga pada bagian bawahnya. Kita cek semuanya apakah sudah terpush menjadi sebuah bangunan 3 dimensi. Kita cek. Nah, biasanya kalau di SketchUp ini kalau udah di push gini pasti ada bagian yang bolong, maka kita harus membuat line lagi agar gambar tersebut kembali tertutup. Nah, bukan. Nah, setelah ada gambar seperti ini kembali tertutup, kita harus melihat garis-garis mana saja yang terputus agar bisa menghapus bagian yang tidak perlunya. Di sini bangunan harus sesuai dengan tampak sebelumnya, tampak sebaliknya maksud saya. Lalu hapus bagian-bagian ini. Kita gambar lagi garis yang sama pada gambar sebelah kanan. Kita gambar garis seperti ini karena kita belum membuat sambungannya. Jadi kalau di push emang suka gitu, jadi harus ikutin lagi gambar yang sebelah sananya. Nah, sudah saya hapus tengahnya.
Lalu saya hapus garis bantu ini. Karena di push tadi, jadi lainnya hilang, lapisannya, maka kita buat lagi. Kita tarik garis lagi sesuai arah sebaliknya yang tadi. Nah, kita pastikan sisinya sama. Hmm, Selanjutnya kita gambar muka pada gorong-gorong. Jadi karena di dalam gorong-gorong ini panjang, maka dibutuhkan perbedaan elevasi agar air tersebut maju ke arah seberang. Untuk itu dibuatlah ini sebuah seperti pintu masuk gorong-gorong dengan tentunya elevasi yang lebih tinggi daripada dasar gorong-gorong. Nah, kalian buat line. Ini line-nya panjangnya 300. Terus tingginya ini saya buat 110. Nah, pastikan garisnya nanti disambungkan ke ke dasar beton. Dasar gorong-gorong maksud saya. Nah, jika sudah tertutup seperti ini, hapus garis bantu yang ada. Lalu hapus bagian bawah. Lalu kita push sampai ke ujung. Nah, saya lagi memastikan ini. Nah, untuk di bawahnya ada urugan sirtu padat. Kita buat garis lagi sama seperti yang di atasnya, namun dengan ketinggian yang sama dengan urugan pasir yang ada di bawah gorong-gorong. Nah, biasanya tidak akan tertutup gambar di SketchUp itu jika garisnya kurang. Nah, ini kita hapus dan jadilah ini muka pada gorong-gorongnya. Lalu di sini saya akan menggambar airnya. Di sini saya membuat airnya itu setinggi 150 cm. Lalu tarik garis hingga ke ujung. Kita buat garis bantu.
Lalu kita tarik garis lagi. Nah, hingga gambarnya menjadi 3D seperti ini. Namun ini masih bolong. Hapus bagian atasnya. Tarik garis hingga ke ujung. Nah, lakukan pada sisi satunya lagi. Hapus garis bantunya. Hapus bagian atasnya. Nah, saat dihapus ini akan membentuk dalamnya kosong. Karena garis yang ada tadi dihapus, maka kita membuat garis lagi sambungannya agar gambar tersebut tertutup seperti ini. Nah, ini bagian sisinya juga kita tarik garis lagi agar tertutup gambar airnya. Tarik garis. Hmm. Nah, jika sudah seperti ini, maka ini sudah ada air ceritanya di dalam gorong-gorong ini. Kita pastikan semua garis bantu sudah terhapus. Kita beri notasi pada gambar-gambar yang sudah ada. Saya mau memberi notasi pada urugan sirutu padat pada sisi ini, sisi bawah ini. Maaf, ini plat injak. Saya tergambar. Bentar. Saya warnain dulu aja semuanya. Urugan sirutu padatnya. Jangan sampai ada yang terlewat di setiap sisinya. Sudah. Nah, lalu baru memberi warna, maksud saya memberi notasi pada plat injaknya. Saya memilih metal karena plat injak ini terbuat dari metal atau baja atau beton. Nah, lalu pilih notasi warna abu untuk box culvertnya. Kita warnain pada setiap sisinya. Lalu kita beri warna pada atas juga. Itu adalah lapisan pengeras untuk aspal setebal 5 cm. Lalu yang kedua itu adalah lapisan aspalnya. Nah,
berikan warna notasi. Ini saya tidak sama persis dengan aslinya, namun saya kira-kira saja. Lalu kita beri notasi juga pada agregatnya. Jangan sampai ada sisi yang terlewat. Nah, beri warna. Oh, saya beri notasi. Mohon maaf. Bentar. Nah, jangan sampai ada yang terlewat. Hapus garis bantu. Nah, kita beri warna pada airnya yang transparan agar terlihat. Jangan lupa, ini saya lupa warnai, terwarnai. Sebentar, saya warnain. Warnain pada seluruh sisinya, jangan ada yang terlewat. Lalu tarik garis lagi, hapus bagian atasnya. Lalu kita warnain lagi air. Nah, jika sudah seperti ini, gorong-gorongnya kita cek lagi sudah benar. Lalu karena ini di atasnya jalan, saya akan membuat marka jalan. Jadi jalannya ini berlawanan arah. Sehingga saya akan membuat garis pembatas jalan antara arah yang berbeda. Kalau di jalan kan suka ada garis-garis putih gitu. Nah, ini saya akan membuatnya. Ini sebagai penanda saja bahwa di atasnya ini jalan. Tarik garis. Tarik garis lagi ke satunya. Nah, lalu hapus bagian pembantunya yang tengah tadi, garis yang tengah. Sudah, kita warnai dengan warna putih. Nah, sini saya sudah menyiapkan mobil yang sudah saya susun. Lalu kita paskan saja pada atas gorong-gorongnya, pada atas jalannya. Kita paskan. Lalu selesai. Ini dia gorong-gorong saya.
Ini saya ambil contohnya dari gorong-gorong, tugas gamtek gorong-gorong saya yang ada di AutoCAD. Namun ini saya dimensinya panjangnya saya kecilkan karena yang di AutoCAD itu 24 meter panjangnya, namun ini saya hanya 10 meter. Nah, kira-kira seperti ini tutorial gambar 3D yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan, dan maaf apabila ada miss. Namun, ini menurut saya sudah baik untuk gambar gorong-gorong yang berada di bawah jalan. Ini lapisan-lapisannya. Makanya jika di jalan kita melihat seperti ada gundukan itu, bisa jadi di bawahnya ada gorong-gorong karena ada lapisan-lapisannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.